Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dengan pelajaran penataan produk, yaitu dengan judul tentang packing atau kemasan. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pagi hari yang cerah ini, walaupun dalam kondisi yang banyak cobaan di negara kita, wabah penyakit yaitu COVID-19. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembelajaran pagi hari ini dapat menambah ilmu, khususnya anak-anak kelas 11 BDP. Di dalam produk, apapun bentuk produknya, pasti perlu membutuhkan kemasan atau packing. Karena di dalam perusahaan, packing itu adalah merupakan ciri khas untuk menarik sebuah konsumen. Ya, makanya perusahaan selalu membuat desain packing secara kualitas bagus. Kalau kita berbicara tentang kemasan, maka kita berbicara tentang apa? Kita lihat di sini. Ini tadi packing ya. Kita lihat lagi di sini. Ya, ini contoh definisi kemasan. Gabungan dari ilmu, seni, dan teknologi untuk melindungi produk yang dikemas terhadap pengaruh lingkungan yang merusak. Artinya di dalam produk atau di dalam kemasan, kalau kita membuat kemasan itu melalui seni, ilmu, dan teknologi. Teknologi apa bahannya? Agar apa? Tidak merusak lingkungan sekitar. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan atau pusat perbelanjaan khususnya Indomaret, Alfa, ya, sudah tidak lagi menyediakan kantong plastik untuk kemasannya. Karena itu mengurangi kerusakan lingkungan. Maka kenapa sekarang kemasan-kemasan itu harus menciptakan sesuatu yang tidak merusak lingkungan. Itu yang terjadi. Yang berikutnya adalah kita lihat di sini. Nah, fungsi kemasan itu apa sih? Yang pertama adalah sebagai wadah atau tempat. Ya. Yang kedua adalah pelindung produk di dalamnya. Jelas. Jadi kalau di dalam kemasan itu kan sebagai wadah, tempat, dan juga sebagai pelindung produk yang di dalam. Agar apa? Tidak rusak, terhindar dari sinar matahari, dan sebagainya. Itulah fungsi dari kemasan. Yang berikutnya, komunikasi antar produsen dan konsumen dan lain-lain. Ya, jelas. Kemasan, tadi saya katakan, ada sebagai perantara konsumen, ya, dan produsen. Atau produsen dengan konsumen. Contoh, kita kemasan. Kita bisa membedakan produk air mineral. Kalau bentuknya aqua seperti ini kemasannya, beda dengan fit dan sebagainya. Inilah yang menjadi tolak ukur sebagai kemajuan perusahaan terhadap kualitas kemasan. Ya, ini contoh sedikit saja di dalam fungsi kemasan. Makanya anak-anak, kenapa ada kemasan kardus, ya? Ada juga kemasan yang berbentuk kaleng. Mungkin kalau kamu minuman Pocari Sweat, itu kan kaleng tuh. Walaupun jatuh, dia nggak akan rusak. Itulah bedanya di dalam kemasan sebagai pelindung. Begitu juga kalau aqua. Aqua botol dikemas dengan pakai kardus kan? Yang berapa tebalnya itu dihitung di situ. Itulah fungsi kemasan.
Berikutnya adalah tujuan kemasan yang baik. Apa sih tujuan yang pertama? Adalah di sini. Yang pertama adalah mengurangi biaya per unit. Nah, contoh gini. Satu box atau satu kardus isinya 12 atau 24. Maka kalau dia per unit dibuat kardus, maka kan memerlukan biaya yang sangat luar biasa. Maka di sini dibuat kardus isi 12 atau 24 itu adalah untuk mengurangi biaya per unit. Yang berikutnya adalah mempromosikan penjualan eceran serta penerimaan produk oleh konsumen. Nah, eceran boleh disatukan satu-satu memotong. Yang berikutnya adalah meningkatkan kinerja penjualan dan keuntungan laba. Jelas. Ya, tadi saya katakan ini berkaitan nih antara ini. Nah, meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang berikutnya adalah mengurangi limbah atau bahan terbuang pada proses pengemasan. Nah, nanti saya katakan mengurangi limbah atau bahan terbuang pada proses pengemasan. Ya kalau per unit kan sulit. Maka kemasan nanti setelah ini terbuang sia-sia kan. Yang berikutnya adalah kita lihat di sini. Menambah jangkauan pasar dan membina pasar yang baru. Nah, ini banyak nih. Yang terakhir adalah meningkatkan pengendalian pada transportasi. Jadi nggak terlalu sekali transportasi kan bisa muat begitu banyak kan. Seperti itu. Nah, ini contoh berikutnya adalah kemasan retail. Ada plastik, ya. Nah, ini jenis-jenisnya nih ya. Jenis kemasan kan Bapak bicara tadi. Ada kalau di dalam kemasan retail itu kan plastik, kertas, gelas, ya, karton, aluminium folik, nah, dan lain-lain. Aluminium folik ini biasanya ini dipakai di dalam minuman botol, contoh Pocari Sweat, ya, Pocari Sweat, terus larutan yang minimal dia punya kemasan di aluminium. Nah itu pun juga diukur ini, nggak sembarangan, ya. Nah ini contoh ya. Ini aluminiumnya sedikit nih ada nih di sini nih, kecil nih, ya kan. Ini kemasannya kecil nih. Kenapa? Hanya ini kemasan nih, contoh-contoh kemasan plastik dan sebagainya. Ini contoh saja ya. Nah, ini makanya kenapa kemasan sangat mempengaruhi penjualan produk. Nah ini contoh nih, kopi bubuk. Nah, rasa sayang. Dapatkan sebuah kelembutan rasa kopinya. Kan ini adalah ini menarik. Apa sih? Kok bisa? Kan seperti ini menarik. Yang berikutnya kita lihat kemasan retail nih. Ada sosis, kemasan plastik nih. Ini kan pakai tadi ini kan seperti ini kemasan nih. Kemasan ini juga harus menarik konsumen. Jadi kemasan itu tidak asal. Jadi kemasan itu tujuannya adalah untuk menarik juga di dalam konsumen. Itu seperti itu ya. Sebentar Bapak sambil melihat ini dulu ya, karena ada ya. Yang berikutnya kita kembali lagi nih, kemasan transport kotak, karton, gelombang, jerigen, dan drum. Ini contohnya. Biasanya bagian ekspedisi yang besar-besar ya. Yang berikutnya kita lihat lagi, harus kuat, menarik, dapat menjual dengan sendirinya, mudah untuk diletakkan, memiliki barcode, terlalu besar atau kecil, dan terakhir adalah sesuaikan dengan keperluan pasar. Ini kemasan harus perlu diperhatikan, itu kuat, menarik, mudah diletakkan, dan memiliki barcode. Kalau kamu lihat yang barcode ada tulisan 9, ini yang ada garis-garisnya itu, inilah barcode contohnya ya.
sesuai dengan kebutuhan pasar dan sebagainya. Kita lihat lagi, wadah harus dibuat dari bahan yang tidak melepaskan zat yang dapat mengganggu kesehatan. Oh, ingat di sini tidak boleh yang mengandung racun atau dampak efek kemasan itu mempengaruhi apa? Kesehatan tubuh manusia atau konsumen. Ini peraturannya di dalam peraturan kemasan makanan berdasarkan Menteri Kesehatan. Kita lihat di sini. Wadah makanan harus dapat dilindungi isi. Wadah harus tidak mengganggu konsumen kesehatan tadi. Migransi, kandungan logamnya tidak boleh. Kita lihat di sini peraturan kemasan kotak langsung dengan makanan. Migrasi, kandungan logam berbahaya. Ini harus ada nih logamnya PB, CD, HD dan sebagainya. Ini nanti kita bahas kembali. Ya, contoh. Nah, ini peraturan di Eropa seperti ini nih. Jadi setiap negara itu mempunyai aturan kemasan berbeda-beda. Baik di negara Indonesia maupun di Malaysia dan sebagainya. Jangankan di negara ASEAN, Eropa pun punya aturan di dalam kemasan. Nah, ini contoh 70% konsumen. Nah, tip untuk desain kemasan. Ya. Tip untuk desain kemasan nih, dilihat nih. 70% keputusan konsumen muncul dari jarak 1 meter dari produk. Nah, lihat nih. Oh, merek apa sih tuh? 1 meter harus kelihatan. 70% penjualan dipengaruhi oleh warna. Jadi, di dalam kamu tip nanti membuat layout atau desainnya atau kemasan, dilihat juga jarak pandang itu 1 meter dan warna. Pertanyaan saya, kenapa air mineral warnanya biru? Nah, supaya apa? Kalau dia warna merah, putih, nggak akan kelihatan. Tapi kalau warna biru, otomatis kelihatan di situ. Itu contoh ya. Nih, kita lihat, kita berbicara kemasan pangan. Nih. Nih, kita lihat di sini. Ya. Kemasan pangan. Kemasan pangan sesungguhnya seumur dengan peradaban manusia. Ya. Aneka ragam kemasan pangan tersedia. Peranan kemasan pangan beragam. Wadah, pelindung, transportasi, dan promosi. Tren jenis atau volume penggunaan meningkat sangat dinamis dan waktu ke waktu seiring dengan kemajuan iptek. Apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi yang harus kita tahu di dalam kemasan pangan adalah harus ada regulasi. Regulasi apa itu? Peraturan Kepala Badan POM. Apa sih? Badan Pangan, Obat, dan Makanan. Yang mengatur di dalam bahan pangan, bahan kemasan pangan. Badan POM. Apa Badan POM? POM apa artinya? Yuk, pangan, obat, dan makanan. Itu di dalam Kementerian Kesehatan yang mengatur di dalam Badan POM. Jadi kita harus tahu di sini nih. Makanya di sini ditingkatkan juga ada ditentukan tentang kemasan pangan di Undang-Undang 709 tentang apa? Pangan. PP ditambah lagi dengan PP nomor 28 tahun 2000 tentang keamanan, mutu, dan gizinya. Ini diatur semua. Makanya di sini banyak negara telah mengatur kemasan pangan, positif list dan negatif list zat kontak manusia langsung dengan pangan atau food contact substansinya. Artinya semua kemasan mempunyai aturan baik di dalam Badan POM maupun di dalam Undang-Undang tentang keamanan mutu dan gizi. Itulah di dalam sebuah kemasan. Sekali lagi anak-anak, ini sedikit materi tentang kemasan produk. Jadi kalau kamu lihat tadi kemasan-kemasan itu kita harus tahu di situ. Ya, sekali lagi anak-anak, kemasan sangat berpengaruh di dalam omset penjualan suatu produk. Tanpa disadari nih, kita tidak tahu. Makanya semua kamu lihat, kemasan itu sangat utama.
perlu diperhatikan dalam peluncuran produk. Ya, anak-anak kelas 11 BDP tetap semangat, tetap jalani sebuah protokol COVID-19, 3M, ya, mencuci tangan dan artinya apa? Agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Saya yakin dan saya percaya bahwa dengan wabah ini kita bisa mengintrospeksi diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi ujian manusia cepat hilang dari bumi pertiwi ini, agar kita bisa kembali menggapai ilmu dengan tatap muka. Ya, karena di dalam pembelajaran di sekolah perlulah ada sosok bapak atau ibu yang menceritakan segala pengalaman pendidikan agar menjadi masa depan anak yang lebih baik. Ya, itu saja pelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita anak-anak kelas 11 BDP tercapai dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.